banyak orang yang kemudian membandingkan beliau dengan KDM gitu ya. Ya memang tipikal yang berbeda gitu Ya kan. memang, bagaikan dua mata uang yang berbeda kan. Asik, dua mata uang yang berbeda. Anjay, filosofis kan buat kalangan tentara atau Polri, barak militer ya adalah rumahnya Rumah dia mereka. kan. Rumah kembalinya mereka untuk istirahat. Untuk istirahat. Oke, assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Seneng dong. Senang kenapa Mas Gilang? Seneng lah. Kang Deddy nih membawa berkah. Membawa kabar baik, membawa banyak banget gebrakan-gebrakan. Iya. Untuk Jawa Barat atau untuk kita? Semua lah. Untuk semua. Multiplier efek semuanya dapat Iya, ya kan. Iya. Kemarin Musrembang Ya, terjadi Viral lagi. lumayan ketegangan. asli ribut padahal sama-sama satu komisi ya sama si Ono kan. Komisi 4 di DPR waktu itu. bukannya ini ya, salah satu praksi itu walk out. Iya memang walkout, cuman kan si Ono-nya kan Ononya itu tuh kalau nggak salah ketua dia DPRD ini, atau wakil ketua kalau wakil nggak ketua salah. DPRD kan. Ya seenggaknya kan satu komisi sama dia kan di komisi Satu 4. praksi, Satu ya. praksi. Bukan satu praksi dong. Satu praksi kan satu partai. Satu komisi. Sama siapa nih? Sama si Ono di komisi 4 si Demulnya Deddy Mulyadi. Dulu pas Oh iya, berarti Ono Surono dulu Kan di DPR. DPR RI ya? DPR RI kan DPRD dulu provinsi, Berarti habis itu sekarang naik ke Ono Surono di mana sekarang? di DPRD, balik lagi. Oh, balik lagi. Ada juga gitu ya? Kan gagal kemarin nyalonin jadi gubernur. Iya ya. Kan harusnya kan dia kan. Iya, digadang-gadang dia, tapi yang Tarungnya jadi dia kan, malah cuman kan siapa? JJ apa ya? JJ. Iya, JJ Ronald. JJ Ronald. Jerox. Jauh juga suaranya. Jauh banget. Emang lagi ngelempem bantengnya sekarang. Ya, karena memang daerah Jabar ini bukan tempat yang nyaman lah untuk banteng. Wow, di mana yang nyaman, di mana bantengnya? Jateng juga nggak nyaman. Jateng kalah. enggak dong, secara secara perolehan suara masih tinggi sih. Secara sebenarnya. historikal mungkin iya. Enggak, secara perolehan suara untuk anggota DPR, anggota DPRD itu masih tinggi. Iya, Termasuk untuk beberapa kota ya di Jateng. kabupaten dan kota pemimpinnya. Betul. Cuman memang kalah untuk pilpres sama pilgubnya. Betul. Nah, kita gemasin aja nih. Apa kita mau bahas apa lagi? KDM ini kan punya metode yang dianggap kontroversial lah Betul. untuk anak-anak yang bermasalah ini kan. Betul. Meskipun sudah didesain demikian rupa, melibatkan berbagai pihak, termasuk kemarin Kak Seto juga mengunjungi dan merasa oke-oke aja gitu kan. Kaseto Ya. dengan masih belahan pinggirnya itu. Masih dong. Kak Seto kemarin Ampun Kaseto. sempat ini kan diajak berkunjung gitu untuk menilai apakah metode ini merusak anak atau menimbulkan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Betul. Nah, Kak Seto menganggap itu tidak gitu, malah ini memang berdampak positif gitu kan. Tapi di sisi lain banyak pemimpin provinsi lain, salah satunya JKI Mas Pram, itu punya pendekatan yang berbeda gitu. Contohnya apa Mas Pram? Mas Pram itu setahu gue ada 3 program yang dia dia luncurkan untuk mengelola isu ini. Yang pertama adalah membuka taman 24 jam. Itu udah. Sudah kan yang di Eco Park Tebet Ya, itu ada kan. beberapa Salah satu taman kan. lah yang akan dia buka dan sudah dibuka. Ada 5 ya, kalau nggak salah ada Baru 5 ya. Ada 5, ada 3 atau 5 taman gitu yang 24 jam. Kemudian yang kedua, memperpanjang jam operasional perpustakaan. Oke, menarik. Perpustakaan daerah. Yang ketiga yang sudah diluncurkan adalah Manggarai bersolawat. Ini yang dihajar sama netizen. Barusan gue baca mengenai Manggarai bersolawat, kan itu kontraknya banyak banget sih maksudnya. Akan jadi polemik kan. Maksudnya ya lu jangan tergesa-gesa lah untuk membuat Manggarai bersolawat, karena kan pendekatan agama sama pendekatan sosial itu kan sangat berbeda kan. Lo bener-bener harus tahu dulu karakteristik si orangnya. Bahkan siapa ya, gue mengutip salah satu di media, itu wakil ketua DPRD provinsi mengatakan jangan buru-buru Mas Pram untuk menerapkan Manggarai bersolawat. Betul, untuk Manggarai bersolawat ini, karena yang tadi dia bilang adalah pendekatannya itu berbeda.
pendekatan agama sama pendekatan sosial itu beda. Jangan sampai programnya udah jalan, anak-anak habis berselawat tawuran. Iya benar juga sih. Berebutan parkir. Kan nggak mungkin kan. Kita lebih ya banyak. Habibi. Justru kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau misalnya ada yang ribut-ribut pakai sholawat. Ya, beneran kalau gitu deh, sholatullah sholamullah, nanti pada reda tuh keributannya. Biasanya mungkin itu yang karena kan Mas Pram memang orang Kediri kan, mungkin mengadopsi. Oh iya, kalau di tempat saya gitu kan, ketika ada keributan emosi naik, pakai sholat itu turun. Iya, gitu. idenya sih bagus, cuman kan Jakarta kan keras ya Bung ya, kalau kita memang lihat secara Jakarta berbeda lah secara secara kultural juga kan. Betul, dan tapi gue memahami pemikiran Mas Pram sih, karena wah, buzzernya Mas Pram nih. Wah, belum dibayar. Gue kemarin disebut buzzer Pak Deddy Mulyadi. Sekarang Mas Pram juga. Pokoknya yang menghasilkan kita jadi semua lah. Kita buzzerin gitu ya. Tapi gue memahami gitu, karena Mas Pram itu melakukan pendekatan dengan, kalau gue lihat dari narasinya beliau adalah pendekatan kultural gitu kan. Karena Manggarai ini memang lumayan banyak tuh basis keagamaannya, tokoh-tokohnya. Nah, itu yang mau dia dia ajak lah. Betul. Dia ajak. Jadi kalau ya kita kan biasanya memang di suatu daerah itu ada orang yang bisa didengarkan oleh semua pihak kan. Betul. Nah, pihak-pihak inilah yang kemudian akan beliau ajak untuk di acara nanti Manggarai bersolawat itu, sehingga nanti anak-anaknya pun ya ikut gitu loh. Iya. Cuman mungkin ya memang ekses dari berkumpulnya masa kan selalu ada. Pasti. Ya kan? Nah, mungkin opportunity-nya juga pasti ada kan untuk tercipta keributan segala macam. Ya kita sih harapnya nggak ada ya. Cuman kan nggak ada yang tahu. Betul. Habis ya Habib. Tapi Habib. agak keterlaluan juga sih. Tawuran habis sholawat sih belum pernah gue denger sih. Tawuran itu habis main bola. Masih ada lah. Ya gue juga belum pernah baca dan lihat langsung. Cuman ya kan kekhawatiran orang ya overthinking aja sih, mungkin karena melihat bahwa daerah tersebut memang mungkin saking antusiasnya dia terlalu selawat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kurang ini ya, dorongan untuk bertasbihnya kurang gitu. sehingga harus ada ada batu melayang gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada batu melayang agak kurang baru gitu. Selamat ya Allah. Tapi kayaknya gue sih memahami sih, maksud gue memang karakter di Jakarta terutama kan banyak tuh kantong-kantong Habib gitu kan. Misalnya Petamburan ada Habib Rizik, kemudian atau situs-situs yang Jakarta Barat tuh, Jakarta Barat, masjid Masjid Raya ya. Iya, di Jakarta Utara dulu ada sampai keributan yang makam Mbah Priuk gitu kan. Itu memang kantong-kantong religius yang mungkin kalau dimanfaatkan dengan baik bisa mengurangi hal-hal negatif tadi. Cuman yang jadi masalah mau seberapa sering tuh? Nah, itu pertanyaannya. Mau seberapa sering itu kegiatan? Apakah setiap seminggu sekali? Apakah sebulan sekali gitu kan? Lo kalau sebulan sekali kan ormas-ormas agama Islam gantian dong. Udah ini kan udah sering kan. Kayak gitu misalnya Habib Jindan itu kan di Jakarta Barat segala macam kan udah sering banget gue ngeliat di mana namanya Permata Hijau situ, Rumah Sakit Permata Hijau Lampu Merah itu sering banget Pak. Setiap sebulan sekali dia malah bikin pengajian segala macam. Ya mungkin Manggarai belum. Ya mungkin maksud gua kan nggak hanya Jakarta yang kantong-kantong perhabiban itu banyak, di Jawa Barat pun sebenarnya bisa banyak. Harusnya mungkin bisa. Tapi kenapa KDM tidak memilih jalur itu gitu? Nah itu dia, mungkin dia untuk menghindari ya namanya politisi agama. Politisi agama. Mungkin ya. Kita kan nggak tahu dan kita belum konfirmasi ke kedua belah pihak kan antara KDM sama Pramono. Siapa kita konfirmasi ke mereka? Ya kali pada mau jawab WA kita satu-satu ya kan, ini kan nggak ada yang tahu. Maksud gue kalau gue bukannya nggak setuju sama idenya Mas Pram, betul untuk untuk menghindari hal-hal tersebut ya lebih baik mendekatkan diri ke agama. Cuman kan mesti matang-matang nih. Anak-anak sekarang kan susah banget Pak dibilangin Pak. Anak-anak Gen Z terutama ya kan beda. Maksudnya kalau kita bilangin secara keras atau secara agama ini agak mental ya. Agak mental, nggak secara kesadaran pribadinya sendiri beda kayak generasi lu sama generasi gue kan pasti
udah ikut dengerin Kata orang tua terus dengerin ceramah ini, itu kan langsung terenyuh kan. enggak sih gua mah. Emang sesat emang. Gue yang paling gue hindari ceramah malah. Ngindarin ceramah anjing, gue tidur malah. Enggak, maksudnya anak-anak sekarang ya kita mesti tahu karakteristik Ya si betul. anaknya. Nah, kalau gua lebih bukannya gua buzzernya Kang Deddy Mulyadi apa enggak, cuman untuk membentukan karakternya. Gue lebih setuju ya kirim Ke barak itu. ke barak untuk dia dapat gitu loh Pak. Pulang dari situ rajinnya dapat, terus pun di barak kan ada dituntut ibadah juga kan. Iya, Untuk emang mendekatkan kedisiplinan diri ke itu ada agama sholat 5 kan, waktu. misalkan kayak sholat, terus kayak zikir bareng-bareng sama komandan atau segala macam. Iya. Itu kan ada. Jadi Kayak karakter pesantren kilat ya barak itu. betul. Seminggu ya? Pesantren kilat nggak tahu barak berapa lama sih mereka? Seminggu kan? Mungkin tergantung. Bahkan hari ini pelepasan, jadi kita syuting Kang Deddy Mulyadi lagi pelepasan apa namanya, Lulusan pertama. lulusan pertama ke barak militer. Iya Gitu. Jadi gue lebih. Nah ini bedanya karakteristiknya Kang Deddy Mulyadi sama si Mas Pram. Mas Pram. Kalau Mas Pram kan dia kan metodologinya kenceng banget. Pendekatan teoritis dan Betul. metodologis mungkin lah. Kalau Kang Deddy lebih ke eksekutoris. Eksekutoris nggak tuh? Anjay, sebutan baru tuh anjay. Ada eksekutoris. Si pinter ngomong. Enggak, maksud gue tukang eksekusi lah. Dia Eksekutor yang baik lah ya. betul, dia ngeliat ke lapangan masalahnya apa, karakter si masalahnya apa, solusinya apa. Kalau Mas Pram kan enggak. Dia lihat dulu, dia kaji dulu, pelajari dulu, bikin tim baru kemudian dicoba. Iya, karena kan sebelum jadi gubernur kan di DPR juga sama gitu kan. DPR menteri pun demikian. Menteri pun 2 periode juga sama di zamannya Pak Jokowi, nggak sembrana sembrono gitu. Ya, bukan tipikal yang meledak-ledak sih beliau. Betul. Bahkan kalau kita kita lihat kinerja beliau di bawah bawah Presiden Jokowi, dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu kelihatan gitu. Iya. Ya kan, nggak seperti misalnya orang-orang beberapa menteri yang Blunder. ya ada yang blunder, ada yang dalam tanda kutip melejit kayak misalnya Basuki kan. Betul. Orang melihatnya sangat positif gitu, atau Pak Luhut orang melihatnya bagaimana, tapi Mas Pram ini memang punya punya kepribadian yang kalem gitu. Ya, dan dia tahu positioning dia di mana. Iya. Kapan harus ngomong dia tahu, kapan harus ini dia tahu. Makanya ketika banyak orang yang kemudian membandingkan beliau dengan KDM gitu ya memang tipikal yang berbeda gitu ya. Memang bagaikan 2 mata uang yang berbeda kan. Asik, 2 mata uang yang berbeda. Anjay, filosofis sekali. Kalau KDM mata uang mana nih? Mata uang Zimbabwe. Maaf Kang, kecil dong. Maaf Kang, maaf. Dipancing sama dia, gue keluar aja. Keluarnya seininya ya. Sekenanya aja di otak. Apaan Zimbabwe? Tapi kalau gue baca-baca kenapa misalnya apa yang dilakukan KDM ini banyak yang menentang gitu ya. Memang mereka berdasarkan atau berangkat dari teori-teori yang yang selama ini dikenal untuk menangani anak gitu, perkembangan anak, pendidikan anak gitu kan. Termasuk dari KPAI, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga terkaitan dengan anak kan, digandeng sama dia. Gitu. Bahkan kemarin gue sempat baca berita ada statement dari Tika Wibisono atau apa sih, pokoknya psikolog lah. Dia bilang memang kan gubernur kita bukan gubernur mana nih? Gubernur KDM, bukan lulusan. Emang beliau ini orang Jabar? Enggak, sempat dimintain. Gue lihat tayangannya di. Kok dia emang gubernur kita? Berarti kan dia orang Jabar. Ya mungkin ya. Namanya Tika Wibisono. Iya, oke. Nggak tahu. Bukan lulusan psikologi, makanya itu dia agak sedikit menentang sih, pernyataannya sedikit menentang karena akan ganggu psikologi anak segala macam. Takutnya kan namanya barak militer ya Pak. Psikologis kita kan sebagai orang tua pasti kan, wah anak gua. Nah, gimana gitu kan ditempa seperti apa, apalagi kan kayak banyak kayak sekolah-sekolah pendidikan yang berbau-bau militer memang menghasilkan kekerasan yang turun-temurun. Bahkan kan ada korban meninggal juga banyak, kan. Ya. Makanya Tika Wibisono ya mungkin menurut gua beralasannya tepat.
kalau misalkan dia khawatirnya seperti itu. Tapi kan kalau untuk pendidikan mendidik karakter segala macam, ya nggak masalah. Asal anaknya juga to be fun ya di sana. To be fun maksudnya dia juga tahu happy dengan kondisi teman-temannya, dapat teman-teman baru, terus cara pengajarannya juga bagus. Ya mungkin nggak masalah juga. Mungkin dia nggak diajak kali ke barak sama Kang Deddy Mulyadi. Belum. Iya. Mungkin Kang Deddy juga tidak harus mengajak semua orang yang menentang kan. Ya seenggaknya kasih tahu lah. Tapi ini mungkin, loh cara pengajarannya kayak di Kang barak Deddy itu gimana. adalah tipe pembuktian gitu. Ya. Jadi dia kan beberapa kali gue lihat dia men-share video beberapa anak yang dalam tanda kutip ya mengalami perubahan yang luar biasa, termasuk ketika dia pulang ke rumah orang tuanya. Betul. Nah, gue mau menggarisbawahi kata militer atau barak militer gitu kan. Menurut gue salah satu hal yang membuat kita banyak yang tidak setuju ya, terutama para orang pinter tua. orang pinter yang ahli-ahli ini, karena sangat berdekatan dengan disahkannya undang-undang TNI yang baru kan. Iya. Jadi ketika para aktivis berteriak bahwa tentara balik ke barak, ini malah ada tiba-tiba pemimpin sipil yang menyodorkan sipilnya balik ke barak. Sipilnya ditaruh di barak gitu. Jadi memang kata-kata militer ini punya makna yang yang lumayan menakutkan bagi sebagian orang gitu. Meskipun kalau Kak Seto sih melihat bahwa beliau mengoreksi gitu. Sebenarnya ini tuh kayak tempat pelatihan untuk teman-teman yang bela negara itu loh. Iya, jadi sebenarnya jadi sebenarnya kata-kata barak militer ini memang dianggap kurang tepat sebenarnya gitu. Iya, karena ya itu tadi ketika kata militer itu diterapkan orang negatif thinkingnya duluan gitu. Betul. Apalagi kita punya banyak traumatis tinggi lah terhadap sekolah berpendidikan ya. Ya secara militer lah secara khusus gitu kan. Itu sih. Ya selama di sana cara mengajarnya bagus, anak-anak bisa menerima, terus pendidikannya juga anak-anak bisa ngikutin. Ya emang seharusnya ada ini sih kalau menurut gua si Pak KDM ini. Iya, transparannya lebih transparan aja. Misalnya metodologi yang diterapkan di sana apa, sistem kurikulum lah, kurikulumnya di-share gitu ke teman-teman yang dalam tanda kutip kontra gitu kan. Ya boleh lah Kang Deddy coba ngajak-ngajak kita. Salah satu yang paling kontra kan ada bahkan dia melaporkan ke pengadilan apa ke Komnas HAM gitu. Salah satu wali murid dari Babelan sana, Bekasi. Iya Bekasi. Itu kan udah Babelan di Bekasi lagi ujung banget itu. Di ini Kabupaten Bekasi beliau. Iya, saya tahu, saya pernah Jadi kesana. beliau melaporkan KDM karena menganggap bahwa ada kemungkinan mengirim anak-anak ke dalam tanda kutip barak militer itu bisa melanggar HAM gitu kan. Gitu. Ya gue nggak tahu ya kalau dari sisi HAM gue nggak bisa ngomong. Ya kalau dari sisi HAM kan jauh salah satu kritik yang gue lihat itu adalah ketika didefinisikan anak ini kan susah dibilangin. Bukan. Secara teknikal anak ini adalah usia sekian. Saham kali lo teknikal. Ada di undang-undang kan. Definisi anak adalah gitu. Manusia yang usia misalnya 16 tahun ke bawah gitu-gitu. Nah, ini secara secara psikologi sebenarnya mereka tidak siap untuk dididik ala militer gitu. Again, yang jadi masalah kan pendidikannya seperti apa. Nah, mungkin ini yang jadi PR Kang Deddy Mulyadi untuk bisa memberi pengetahuan yang lebih dalam kepada masyarakat sehingga ketika ada kata-kata barak militer orang tidak langsung negative thinking gitu. Betul. Makanya ya sebenarnya istilah barak militer kan buat orang sipil memang agak aneh, menakutkan. Cuman kan buat kalangan tentara atau Polri, barak militer ya adalah rumah mereka. Kan? Rumah kembalinya mereka untuk istirahat, kalau telah dihukum. Suka bener dia. Itu yang menakutkan bagi sipil itu kan gitu. Kalau kita kan pulang ke rumah paling diomelin doang kan. Kalau itu kan bisa disuruh push up sama ininya kan, kakak kelas atasannya kan. Ya itulah dia, makanya coba Kang Deddy
coba sedikit transparan lah. Coba. Sebenarnya udah transparan sih, cuman kan tidak semua orang sempat melihat Betul. YouTube beliau kan. Atau enggak ya bikin vlognya lah. Jangan bikin vlognya. Ayo, siapa yang main HP? Iya. Siapa yang nggak mau makan? Siapa yang nggak mandi? Nanti dijemput loh. Anak gua nangis, Pak. Masa? Dengar itu, Pak. Aduh, kasihan. Allahu Akbar. Itu kan dia. sebenarnya video bagus gitu. Kenapa anak-anak jadi takut ya? Ya nggak tahu gue sih karena kalau kata bini gue kan anak bayi di bawah 5 tahun terutama masih belum ngerti Oh iya. mencerna dia mau gimana, disangkanya dia Ya, mau diculik. Memang banyak banget apa ya, KDM ini menurut gue emang fenomenal sih, banyak Asli gue banget. posting itu di Instagram gue kan, lo lihat kan gue pernah posting, Iya, langsung gue langsung cabut kan. Iya, langsung gue blok itu Instagram lo. Gue blok, gue report mengeksploitasi anak. Pantesan IG gue nggak bergerak, ada laporan dari beliau rupanya eksploitasi anak. Yang beliau ini ya, apa fenomenal ya. Dari sepotong video itu aja jadi banyak konten kreator yang ya, Banyak. ibu-ibu gitu segala macam yang Banyak. nge-share gitu, jadi semacam apa ya, meme video yang lumayan hits gitu ya. Iya, jadi kayak FYP semua video-videonya dia gitu kan. Bahkan pas acara Musrembang kan sempat rame juga kan Iya. tuh, yang PDI walkout segala macam, terus kan dibantai sama si Kang Deddy kan. Iya. Siapa yang pencitraan kan? Ada tuh di TikToknya Kang Deddy Mulyadi itu, pencitraan. Siapa Ya, yang pencitraan? Kang Saya. Kalau kata dia nih, saya cuma memanfaatkan sosial media yang saya punya. Betul. Saya nggak bayar buzzer, saya nggak punya buzzer. Buzzernya kalaupun dibayar nggak pakai duit negara, kata dia. Siapa yang Bayar kita dong, Pak. Iya dong, masukin dong Pak. Lumayan nih Pak. Tapi Murah gini aja ya, lah. apa namanya? Itu kan sampai fenomena Deddy Mulyadi yang luar biasa ini sampai kemudian Tempo menurunkan Asli. satu laporan khusus. Betul. Majalah Tempo. Betul. Membahas khusus. Digoreng terus. Apa judulnya? Dari Deddy, dari Bukan, Jokowi turun Habis ke Deddy. Mulyono terbit Mulyadi. Bukan dong. Iya dong. Aduh, dari Jokowi turun ke Deddy. Ada itu covernya. Iya, dari Jokowi turun ke Deddy. Mending Jokowi Mulyono dia bilangnya. Jokowi, gue ngeliatnya Pak. Ntar gue lihat ya. Ada yang share ini di gua. Di IG, itu di IG kalau nggak salah. Ada share itunya apa? Ini bukan. Mana? Ini nih, habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Nggak, ada lagi. Yang mana? Ada lagi satu lagi. Ini yang covernya ini. Nggak, ada lagi yang di bocor halus atau yang mana? Oh iya, bocor halus ya. Kalau yang dia ini dari apa? Jokowi ke turun ke Deddy itu. Coba cek deh ntar, kita cek. Ya, bocor halus juga Mereview itu kan? mereview laporan gitu. Memang Kang Deddy ini, gue juga sempat dengar sebelum ada laporan Tempo itu, memang dia memang mempekerjakan tim khusus lah. Iya. Yang bahkan tidurnya pun dalam tanda kutip memang di mobil gitu. Iya, Untuk meliput pergerakan Si dia Deddy. gitu. Jadi Nah. memang dia mungkin dalam meliput itu tanpa skrip, Betul. tanpa rencana, memang ya udah seketemunya aja. Iya, ketemu temannya SD, udah ketemu aja. dokumentasiin gitu, kemudian share gitu. Dan memang kalau Tempo itu mengeluarkan laporan sekitar berapa? 7 videografer atau berapa, apa 15 gitu ya? Videografernya Deddy Mulyadi. Iya. Jadi ada 2 shift gitu, satu 15 hari, 15 hari gitu-gitu. Yang menurut gue sih nggak masalah juga sih. Ya nggak masalah selama dibayar sama duitnya dia pribadi Iya ya. kan, dari AdSense juga udah tinggi beliau mah. Nah, iya, nggak maksud nggak gua. harus APBD gitu. Dulu pun Pak Jokowi alias Mulyono itu kan juga sama, pendekatannya juga sama, media darling gitu kan. Iya, Intinya kan media darling. Ini apa, netizen darling. Sama aja sebenarnya, cuman kan Kan lebih ke media sosial. nggak darling juga kalau sekarang. Nggak Banyak yang tahu. mengkritisi. Dulu kan Tempo sangat mendukung Jokowi di awal-awal 2014 itu kan. Nih dia ngomong, Ya, sekarang aja agak-agak ini kan. abis kali kontraknya Bisa jadi. sama Mulyono, yang itu nggak Iya, tahu kan. dulu kan wah, Ya mungkin kontraknya cuma sampai 10 tahun, kita Bisa aja jadi. kerja sampai setahun Juga. diperpanjang kan. Ini mungkin ya udah udah kelar lah, ya kontraknya. udah habis kontraknya. Kontraknya udah habis, kita serang. Gitu. Iya, enggak namanya. Ini kan kita dari tadi nih Pak KDM mulu nih yang dibahas. Iya, Gue mau melihat dari sisi Pak Mas Pram ya, yang selain yang kontroversi tadi Yang ada solawat itu. cuman gua khawatir Pak kalau misalkan yang taman itu yang 24 jam nanti malah nimbul kan tawuran baru. Oh, Kalau tawuran baru. maksiat sih. Jadi pindah ya tawurannya di taman. pindah, gitu. jadi dia
ribut sama ceweknya segala macam atau selingkuhannya ketahuan, Ya memang tawuran. semua itu pasti ada negatifnya ya. Iya, Tapi- selama sistemnya udah kebentuk Iya. ya. Selama sistemnya udah kebentuk kayak misalkan taman, ya it's okay lah buat temen-temen pekerja yang masih kerja malam terus butuh hiburan. Iya betul. Kerja malam bukan tanda kutip Ya lembur lah. lembur lah segala macam gitu Bukan kan, butuh. kupu-kupu malam ya. Iya, untuk Kalau gigolo itu apa? nggak tahu. Kalau perempuan PSK kan kupu-kupu Kita ngomongin malam. taman di 24 jam ya Pak, nggak ngomongin gigolo, kenapa jadi nyambungnya ke Iya, gara-gara lu sih kerja malam. Enggak, maksud gue kerja Kalau- malamnya kan bukan tanda kutip, Iya, tadi gue benar. bilang. Maksudnya untuk ngerokok, untuk nyari inspirasi lah 24 Iya, jam memang- masih oke lah. Memang kenapa taman itu dibuka, salah satu ulasan yang diungkap oleh beberapa ahli di bidang pendidikan, kenapa tawuran itu sering terjadi memang karena kreativitas anak-anak itu tidak tersalurkan dengan baik. Betul. Mereka butuh ruang terbuka yang mana di perkotaan itu sudah hampir tidak ada gitu kan, Betul. ruang terbuka gitu kan. Udah jadi kontrakan semua gitu kan. Oh iya, main bola susah banget. Main bola susah, di jalanan ketabrak mobil. asli di Susah. rumah. Makanya taman itu kemudian dibuka gitu. Gue melihat kalau untuk sekelas Pemprov DKI dengan APBD yang melimpah gitu kan, ini memang sangat memungkinkan karena taman itu kalau dibuka tanpa penjagaan mungkin akan terjadi hal-hal seperti Iya. itu kan. Tapi dengan APBD APBD DKI yang banyak gitu ya, petugasnya minimal 2-1 taman itu masih oke lah. 5 lah. 5 lah kalau emang kalau dua satu lah 2, 1 patroli, 1 beli kopi, satu lagi kan ribut, gitu. 1 nggak Terus- tahu. Kalau iya. 5 kan masang di 2 sisi kan. Kayak di Dua-dua Monasan gitu. dulu sempet Betul, tuh 24 jam ya. Betul. Satpol PP-nya kan banyak tuh. Muter kan, Muter, ya udah kayak gitu. begitu. Kayak Kalau gitu emang ya. mau bikin 24 jam ya, cari simbol-simbol yang memang rawan tawurannya tuh tinggi. Jadi pasukannya diperbanyak Pak. Misalkan kayak di Tebet kan berdekatan Tebet sama tinggi ya. berdekatan sama Manggarai kan. Berarti Taman Tebet itu apa? Taman Ekopark. Suropati. Enggak dong, Ekopark beda ya? dong. Suropati Oh, kan Suropati yang mah di sono dekat sana, Menteng situ, Menteng, dekat ya. rumahnya Mega. Menteng nggak ada yang tawuran ya? Enggak ada lah, tawurannya di mana? Di sosmed paling. Iya. Netizen di Menteng. Kalau Manggarai itu kan selain Manggarai kan ada lagi kayak di Basura tuh sering tuh tawuran. Iya, iya Gitu-gitu. maksudnya itu nggak ada taman kan di Basura, nggak ada taman. Nggak BKT kan? BKT itu. Iya, nggak Nggak ada. Nggak ada. Tapi untung lo ingetin BKT. apa tuh? Karena gue melihat ada misal ya ini taman ini diperbanyak kemudian kreativitas anak-anak itu bisa tersalurkan, mungkin dia akan menjadi salah satu alternatif selain BKT untuk live TikTok, bro. Betul. Di BKT itu kan berjejer tuh yang live TikTok tuh. Betul, dari ujung sampai ujung. Sekarang udah jadi live TikTok. Jadi kan ya bisa jadi bahwa tujuan Mas Pram itu untuk itu gitu Iya. kan. Daripada tawuran lah mendingan joget-joget di TikTok Ya, atau gue sih nyanyi di setuju. TikTok. Yang tadi live gue di bilang kan, TikTok, sistemnya jelas, Sistemnya penggunaannya jelas, ya. jelas, aparatnya Kenapa jelas. ente langsung setuju KDM? Meskipun sistemnya belum jelas, tapi sama Mas Pram ente harus jelas dulu. Ini kayaknya ini ada sentimen. ini. Allahu Akbar, bukan Pak, karena gue lihat kan dia tadi gue bilang loh, dia lihat ke lapangan. Iya, siapa nih? Si KDM. Iya. Dia lihat ke lapangan, oh karakteristiknya kayak begini, berarti solusinya kayak begini. Oh. Kayak gitu kan. Kenapa ente langsung percaya dengan KDM gitu? Sama Mas Nggak ada Pram yang percaya, saya percaya Allah Subhanahu wa iya, Ta'ala. ente pas KDM, oke. Oh, berarti apa yang dia lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jabar gitu. Gue Sama Mas Pram, nggak dulu nih, nggak bisa nih Mas Pram. Ini takutnya eksesnya A, B, C, D gitu. Iya kan, ya wajar Pak, kan tadi gue bilang Mas Pram kan penuh perhitungan. Kalau KDM Iya, kan, iya kan. Mas Pram kan lu ada beberapa hal yang misalnya ada ekses tawuran, jangan Ya. rebutan parkir. Kalau ada sholawat itu di Manggarai. Kalau ada taman, jangan nanti tawurannya pindah ke taman. Belum lagi maksiat, kondom berserakan.
Gua nggak ngomong kondom berserakan. Nah, KDM kan ada akses juga sebenarnya, Ya, kemungkinan cuman kan- ada. cuman kan Kenapa ente nggak nanyain itu? Nah, masalahnya dia nggak ada kebijakan buka taman 24 jam juga di Enggak, Jabar. yang di barak itu kan ada akses negatif juga Lah, harusnya. iya, cuman kan kita Apa? belum ketahuan aksesnya apa. Kita kan nggak jelas juga. Nah, belum ketahuan aja ente langsung terima aja itu Ya kebijakan. Allah. Ini emang sensitif ini sama KDM ini. Dia sangat memuja ini kayaknya. Saya Jawa Barat, Pak, bukan DKI itu masalahnya. Saya di Jawa Barat, Pak, bukan di DKI, Pak. Karena kan salah satu yang apa namanya yang dikhawatirkan dari apa pendidikan di barak militer itu kalau kan biasanya begini. Ada orang di penjara kan. Tadi di skrip gak ada yang ngomong kayak begitu tadi tuh. Gue diintegrasi begitu aja. Di briefing gak ada yang ngomong kayak gitu. Kan keras tuh ya. Biasanya kalau dikerasi nanti keluarnya itu tambah petantang-petenteng, Bro. Iya, bener. Itu salah satu yang dikhawatirkan Bener, oleh bener. orang gitu. Iya. Nah, itu tinggal ya sebenarnya sih gini lah. Apa metode apapun yang diterapkan oleh kedua gubernur ini kan sebenarnya tujuannya sama, adalah mengurangi hal-hal negatif yang dialami oleh Setuju. yang dilakukan oleh Ya, kita remaja. Kan. dukung lah. Kalau kita Gue sih dukung juga. Iya. Gue dukung KDM. Oke, silakan gitu dengan kebijakannya dia. Asal ya koridor-koridor untuk menjaga anak dari tindakan represif, Betul. tindakan yang abusif gitu. Betul. Abusif apa sih? Abuse. Abuse of power. Itu Abuse apa doang. namanya? Ya itu represif, Oh. penuh tekanan dari yang ngajar Dari gitu rakyat. kan. Tapi kan pun demikian dengan Mas Pram gitu kan. Mau dia mau sholawatnya di Manggarai, mau di mana Di Basura, Menteng, Basura. atau semua tempat Atau di Jakarta atau Barat, Jakarta Petamburan. semua Betul. serentak gitu ya. Jakarta serentak bersolawat kan belum ada tuh. Jakarta berselawat. Iya semua. Ada Jakarta berselawat waktu zaman 212. Tapi kan dia satu tempat doang kan. Iya, di Monas doang. Iya ini gimana misal 1000 titik solawat gitu. Ya gue sih berharapnya kebijakannya Mas Pram, ketika gue kan pernah ikut dalam kampanyenya Mas Pram ya di beberapa titik waktu itu, salah satunya di mana ya, di Senopati. Itu menarik gagasan dia untuk menciptakan ruang kreativitas Ya, ruang buat anak kreatif muda buat itu anak sangat muda, ya. sangat menarik, Pak, beneran deh. Mungkin itu salah satunya kali ya. Iya, makanya kenapa ya gue bukannya benci sama Mas Pram, enggak, tapi satu sisi gue wah nih orang jenius juga ya. Maksudnya untuk bisa mendapat salah satu yang gue bikin tertarik sama Mas Pram adalah cara dia untuk memperbaiki BUMD yang ada di Jakarta. Salah satunya lewat IPO. Makanya gue langsung belum ada ya? belum ada. Ancol belum baru Ancol, terus Jakarta Bir itu apa bir Delta apa sih itulah pokoknya. Ya, yang bir itu. Ya kan yang digadang-gadang kan Bank DKI kan. Bang DKI belum? Bank DKI mau di IPO-in malah direkturnya Yang kemarin tuh pas puasa kan. Direktur IT ya. Direktur IT yang masalah segala macam Iya, dia iya, nyangkut duitnya itu loh. Nah, makanya dari situ gue liat, wah gila sih, maksudnya dengan cara-caranya dia yang menurut gua metodologi banget gitu kan, dia punya suatu terobosan baru, ya udah. Apalagi ditambah apa namanya soal taman yang 24 jam itu tadi kan, ya perpus. sama perpus. Nah perpus ini yang harusnya kita perbanyak, Pak. Kayak kemarin gua ngeliat videonya Panji, dia di New York kan banyak banget perpus lah Lu ya. dengerin Panji lo? Sekelibat aja. Nggak dengerin juga si anjing juga tiba-tiba dengerin Panji ya kan FYP Kayak lu sering banget ngutip Panji deh gue lihat. Kayak ya lu enggak gue kayak lu emang favorit banget dia. bukan favorit, gue sering lihat apa namanya dia dari sisi entrepreneurnya, bukan lihat dari sisi komikanya. Iya, kemarin kan dibantai habis sama ini beliau sama siapa? Aduh, Prabu Revolusi. Ya nggak peduli lah gue. Emang nggak ada hubungannya. Gue lebih suka dia sosok entrepreneurnya aja udah. Gue kemarin dia muncul di FYP gue gara-gara Jawin. Oh iya, udah daki Gunung Daki kan, ya, Gunung Kawi episode kan. berapa gitu ya. Iya di Gunung Kawi. Tapi gue belum nonton. Iya nggak, maksudnya ya balik lagi lah, maksudnya Iya. menarik aja gitu. Menarik aja apa yang mau dilakukan oleh Mas Pram. Program-programnya. Hal yang tadi gue bilang kan sistemnya jelas, kayak perpustakaan daerah. Mas Pram dengerin Mas Gilang. 99 Gilang 99. Gue bakmi seafood bukan juragan. Iya memang iya, tapi Mas Pram DKI lah gue lihat emang punya metodologi yang lebih soft lah untuk menangani ini gitu ya. Wagubnya kan orang Betawi asli, yang mana dia punya dari sisi kebudayaannya harusnya bisa diperkuat lagi ya. Yang mana kerjaannya sembahyang dan mengaji kan beliau itu.
Aduh sialan dong. Artinya emang cocok nih. Cocok. Masuk nih barang ya kan. Paten kali nih barang. Sembayang dan mengaji. Ya asal perpustakaan daerahnya benar-benar di. Ya udah bagus sih. Udah bagus. Cuman satu sih ya. Apa tuh? Maksudnya baru satu kan? Taman Ismail itu kan? Apa sih? Iya di tim itu kan. Iya di tim kan, itu doang kan. Itu emang bagus sih. Anak gue ada pernah kesana. coffee shopnya, ada ruang baca ya segala macam. Iya, Maksudnya betul. diperbanyak aja gitu loh. Perpustakaan daerah yang bisa orang WFA, work from anywhere, atau WFL, Apa tuh? work from library Oh, mungkin. gitu. Ya kan tenang aja Pak. Kirain WFV. Apa tuh? Work from perpustakaan. Jadi campur-campur bahasanya. Work from perpus apaan kata dia. WFV. Enggak, maksudnya kan daripada lo ke kafe ya kan, Iya. spend duit hampir ratusan ribu sehari. Kalau perpus kan cuman beli kopi 2 biji aja sampai sore mungkin lo bisa nyantai asal Iya. dilengkapi nama fasilitas kayak Seperti wifi gratis. Timothy Ronald ya. Apa tuh? Ngopi 80 Anda kayaknya seneng banget ngutip-ngutip Timothy Ronald. Oh iya, dia fans Apa? favorit gue dia. Ah, Fans tai gua. lah Timothy. Pakar kripto. Guru kripto. Pakrip. Pakrip. Pakar Apa itu kripto. Nggak tahu gua. Jadi gue ya itu tadi gue mengharapkan 2 program ini berjalan dengan baik. Tinggal kita uji mana yang Betul. paling bagus untuk mengurangi tawuran gitu kan. Duel aja kali ya di ring tinju mereka berdua. Duel gagasan. Duel gagasan Pak. Duel gagasan. Ya siapa tahu dua-dua ini. Karena begini kalau menurut gue cikal bakal buat di 2009 kita nggak bisa tahu. jadi. Kalau menurut gue sih malah ini bagus nih ada dua gubernur dari provinsi yang besar Betul. beradu program gitu kan Ya, gua kita setuju. tinggal lihat hasilnya gitu. Ya. Mudah-mudahan dua-duanya berhasil kan tinggal Ya, ya. asal jangan gimmick aja semuanya. Iya. Tahu-tahu kayak gini. Yang gue tunggu adalah dari gubernur Sumatera Utara. Anjay. Kenapa? Karena Medan ini- Abang Da Bobby. Karena Medan ini kan terkenal banget Gotham City gitu kan. Anjir. Jadi ini betul lagi. Gini nih harus ini gitu loh. Lagi. Harus ada harus ada gebrakan gitu. Jangan Betul. kalah nih sama gubernur Jabar sama gubernur DKI gitu Betul. kan. Mungkin harus mengundang Bang Hotman Paris. Atau lagi. gubernur Jatim gitu. Jangan yang ada Son Horeg lagi, tawuran nama di laut ya. Iya, mau udah di laut, udah banyak ada yang nimpa anak lah, ada ribet banget tuh Son Horeg gitu ya. Sama apa tuh? Sama yang silat-silat kalau ketemu berantem gitu Iya, kan. iya. Atau gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah kayaknya belum Jawa Tengah belum ada. Jawa Tengah cuma terlalu- PHK doang. Itu lebih parah juga sih. Masa habis di PHK dikirim ke barak militer? Apa suruh merenung di taman selama 24 jam? Suruh baca di perpus? Habis itu suruh bersolawat? Habis itu dengerin pakai sonore kan. Sama satu lagi daerah Ya yang lumayan terkenal ininya apa kekerasannya untuk remaja. Apa tuh? Jogja. Emang iya? Kelitih. Oh, nggak tahu gua. Oh lo, aduh ini ketahuan ini emang fansnya KDM banget ini. Saya buzzer KDM. Jogja itu Jawa banyak Barat. kelitihnya itu. Kelitih itu kayak Gua nggak tahu. kayak apa ya? Kayak gangster anak-anak gitu. Oh. Itu bahkan sempet udah viral beberapa kali. Nah, ini kan secara apa ya? Secara kultural kan sebenarnya Jogja itu sebuah daerah yang punya pemimpin yang sangat dihormati kan. Betul, Sri namanya Sultan. Sri Sultan gitu kan. Masa hal-hal kayak gini, hal yang seperti itu kalah sama KDM yang bukan sultan tapi dia punya kereta kencana. Ada aja. Kereta kencananya banyak KDM itu. Banyak Pak. Karena dia Banyak. emang budayawan sejati sih gue lihat sih. Iya. Gue lihat gue mikir ya kalau KDM itu misalnya diperbolehkan gitu, gue rasa dia pakai kuda bro. Anjay. Karena kan- Kemana-mana pakai kuda ya. Iya, karena kan kuda itu Kampanye, hemat pakai energi kampanye. bro. Maksudnya tidak merusak lingkungan kan. Iya. Keren sih Efisiensi dia. ya. Efisiensi dia. Iya benar-benar pakai Kuda kuda. dia. Ini cuman dari Bandung ke Bekasi naik kuda kan lumayan. Lu belum juga, lihat Pak. kan KDM main sinetron? Kapan? Ada 7 manusia harimau. KDM jadi salah satu ininya. Nemu aja. Ada bro. Lu harus lihat KDM bersilat. 7 manusia harimau. Dulu ada sinetron 7 manusia harimau. Ada KDM jadi ini. Dia beradu akting sama Willy Dozen. Ya Allah, Willy Dozer legendaris. Dozer. Iya, Willy Dozer kan. Iya, Iya. Dozer. Yang atlet. Iya atlet. Dulu atlet kemudian jadi itu. Suaminya Betaria Sonata. Jogja emang gue baru tahu loh. Jogja itu Kelitih, kemudian Medan itu yang sumut itu sangat kental dengan Gotham.
Gotham City bahkan yang namanya ruko kosong itu udah habis itu pasti di sana. Iya. Maksudnya cuman kalau Jogja, menurut gue ya, gue nggak tahu benar atau salah. Cuman kalau Sri Sultan udah bertitah. Ya kan, kata ente kan pendekatan sama Gen Z beda bro. Ya gue nggak, kalau di Jogja ya kan ini khusus Jogja. Iya kan, Gen Z Jogja emang beda dengan Gen Z di Jakarta. Tadi kan lo bilang Jogja dia manut banget sama Sri Sultan kan, sama pemimpinnya kan. Ya udah, jadi kan benar kan ketika nggak usah ke barak militer ya, tinggal bertitah aja ya. Bilang kirim ke barak, iya ikut juga. Barak-barak juga solusinya. Gue pusing kan tadi. Gue pusing. Kirim. Padahal kan Malioboro terbuka tuh kan. Sekarang udah jadi tempat tempat terbuka juga. Tapi mungkin kan Jogja kan bukan hanya Malioboro kan, masih ya. Iya, cuman kan di Malioboro kan viralnya bukan karena tindak kriminal segala macam kan, getok harga itu. Gue pernah apa datang anjing 50.000 gue bilang. 50.000. Makan cuman ente sih pakai bahasa Indonesia. Iya, emang pakai bahasa Sunda. 60.000 jadinya. Gue kirim ke barak. Tahu gitu gue kirim ke barak ya. Ya udah itu aja kali ya. Iya. Dari kita buat ya KDM semoga sukses. Amin. Kalau misalnya kemudian metodenya dianggap banyak kekurangan, tapi menghasilkan hal yang baik, terutama mengurangi. Kita juga nggak menutup kemungkinan ya. Mengurangi kekerasan di anak-anak itu ya kenapa enggak gitu. Iya, pokoknya provinsi lain. Iya, pokoknya buat Mas Pram juga demikian. Ada yang bagus kebijakannya kita dukung. Betul. Ada yang kurang ya kita coba kasih masukan. Iya, betul. Apa aja yang harus bisa diimprove. Ya walaupun bacotan kita kita kan bukan siapa-siapa maksudnya. Cuman ya seenggaknya menurut gua asal jangan gimmick aja ini semua. Iya, kebijakannya konsisten. Satu konsisten. Jangan gimmick sih Pak. Ntar gimmick takutnya di bawahnya di 2009 kan kita kecelek kan. Iya, kayak gubernur DKI sebelumnya pakai rompi dipakai buat kampanye. 2000 rompi yang Jakarta itu loh Pak. Yang gitu. rompi biru si Pak Anies kan. Oh gitu. Iya kan. Dipakai di bawah kampanye. Gue pikir pakai rompi ini pemuda Pancasila. ngamanin Manggarai berselawat ya. Yoi. Sekalian nungguin di Taman 24 jam. Yoi. Udah gitu aja. Semoga Mas Pram juga sukses dengan programnya untuk mengurangi tawuran. Yes. So ya kita nggak pengen, dan semoga ini diduplikasi oleh gubernur provinsi lain dan lain. Kita berharap tingkat kriminalitas kita di Indonesia di dunia yang di Indonesia aja. Di Indonesia aja lah. Tadi kan lo bilang ada Kelitik ya kan? Keliti terus ada di Jawa Timur yang perguruan silat kalau ketemu bukannya assalamualaikum anjay kungfu habis. Mending kalau tawurannya pakai gini pakai batu juga ternyata. Ya pokoknya sukses lah buat semua para pemimpin kita, gubernur-gubernur kita untuk mengatasi tingkat kriminalitas. Gubernur Jawa Tengah tolong dong. Gubernur Jawa Tengah tolong dong Sritek tuh urusin, katanya janjinya habis lebaran. Oh gitu ya. Ya udah main nih si Noel. Oke. Untuk episode kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.